Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah yang berlimpah dalam sepanjang kehidupan kami. Kami tahu perjalanan kami tidak berjalan sendiri, tapi kami bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menuntun langkah kami. Kami setiap detak nadi kami, jantung kami, tidak terlepas dari perhatian Tuhan yang luar biasa. Dan kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Kami diberkati, kami dikuatkan. Bahkan semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, kami percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, selalu melimpah dalam setiap kami. Dan kesempatan ini Bapa yang baik, kami akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Firman yang sederhana tetapi membuat kami semakin teguh di dalam Tuhan. Membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Biar firman menuntun kami, sehingga kami dapat melihat bagaimana perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir, tanah hati kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami sudah ada Roh Kudus yang akan membantu kami bertumbuh di dalam kebenaran. Dan Roh Kudus akan membuat kami semakin kuat, semakin teguh di dalam kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Ini mendadak saya tidak diberitahukan sebelumnya kalau saya harus berdiri di sini. Dan tidak ada persiapan, saya mau bicara apa ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya Bapak Gembala ya selalu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Setiap firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan bicarakan melalui firman-Nya tidak akan kembali. Kalau saudara takut, Tuhan berkata jangan takut. Firman itu akan menguatkan hati kita sehingga kita tidak takut. Kalau kita berjalan dengan firman, maka mudah bagi kita untuk berjalan dalam ketidaktakutan. Bapak Ibu, takut itu biasa. Takut itu wajar. Kenapa? Karena kita masih punya jiwa. Kalau engkau sudah tidak takut, berarti engkau tidak punya jiwa. Di dalam jiwa ada perasaan. Perasaan yang kadang-kadang membuat kita menjadi gelisah. Tidak ada orang yang terluput dari kegelisahan. Murid-murid saja Bapak Ibu Saudara. Mereka gelisah ketika Yesus sudah mati. Mereka tidak tahu berbuat apa-apa. Mereka ada di kamar loteng. Mereka terkurung. Mereka takut. Ketika mereka takut, Tuhan tidak menyalahkan mereka. Kamu ini kurang percaya. Kamu ini jadi orang Kristen sudah sekian tahun. Berhenti jadi Kristen. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Yesus datang, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu Yesus kita. Kalau ada masalah, Yesus selalu datang bilang begini, damai sejahtera. Kalau manusia, memang dasar. Kalau orang Makassar bilang, memang tong. Memang tong kau. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, Yesus datang memberi penghiburan. Kelemahan kita pasti ada, Bapak Ibu. Semua manusia punya kelemahan. Karena apa? Kita masih pakai daging. Kalau kita masih berjalan dalam daging ini, pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi percayalah kalau kita punya kelemahan, itu bukan berarti Tuhan singkirkan kita. Tuhan peduli dengan kelemahan, itu sebabnya Tuhan hadir. Tuhan datang, Tuhan mengerti kelemahan ke kita. Tuhan jadi manusia, karena itu dia mengerti kelemahan kita. Tidak ada orang yang bisa mengerti kita selain daripada Tuhan. Suami kita, istri kita, anak kita, tidak ada yang sanggup mengerti kita. Hanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sanggup mengerti kita, maka saya percaya tidak ada yang bisa menghalau berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, berkat Tuhan itu bukan hanya uang. Berkat Tuhan yang paling indah itu apa? Ada yang tahu? Apa? Apa Bu? Nafas hidup. Semua punya nafas, tapi bukan itu berkat yang paling baik. Apa berkat Tuhan yang paling terbaik, Bapak Ibu sudah tahu? Tidak apa-apa ya saya bicara sambil ini, interaksi bisa ya. Bapak Ibu, berkat Tuhan yang paling terbaik apa? Keselamatan, apa lagi? Hidup, apa lagi? Ada sini orang Toraja? Ada? Banyak? Bisa orang Toraja bisa angkat tangan? Istri saya orang Toraja. Berkat Tuhan yang paling baik itu bukan papiong. Bapak Ibu, papiong itu paling nikmat kalau kita makan dalam keadaan apa? Lapar, betul. Tapi kalau kenyang nggak ada nikmatnya. Oke, berkat Tuhan yang paling terbaik apa? Hah? Apa? Umur panjang. Ada lagi? Yang paling sederhana apa?
sehat, apalagi? Iya, apalagi? Semua itu betul, tapi ada yang paling nikmat, paling terbaik. Ya, makan. Ibu ingat makan saja, Bu. Memang semua kita pasti makan. Ya, kalau Bapak Ibu tidak makan ya berarti lapar, karena kita masih punya perut. Satu waktu perut ini sudah tidak akan lapar lagi kalau Bapak Ibu sudah bertemu dengan Tuhan. Tubuh yang diubahkan ya tidak akan lapar, tapi Tuhan makan ya, walaupun dia sudah diubahkan. Oke, apa yang paling terbaik? Saya belum dapat. Ada? Bangun apa? Bangun pagi. Ada yang lain? Pakaian? Kedamaian. Apa lagi? Ada lagi? Ada? Orang Toraja bilang, ya bahasa Jerman, mama. Tahu mama? Tidur. Kalau Bapak Ibu bisa tidur dan bisa bangun, itu berkat Tuhan yang paling terbaik. Ada orang tidak bisa tidur. Ada orang gelisah terus, mikir apa? Bagaimana besok? Kalau ibu-ibu yang mikirnya apa? Besok saya mau pakai baju apa? Apalagi kalau Natal, Tahun Baru, itu yang paling bisa tidur, tidak bisa tidur itu ibu-ibu. Bikin kue model apa? Nastar kah? Bolu kah? Apa pikir? Tapi berkat Tuhan itu ketika kita bisa tidur, kita bisa menikmati istirahat, bahkan kita bisa bangun. Itu berkat yang paling indah, Bapak Ibu. Paling terbaik. Saya percaya semua di sini bisa bangun pagi, bisa tidur tadi malam. Ada yang tidak bisa tidur tadi malam? Biar didoakan bisa tidur. Haleluya. Ya. Dan kalau kita bisa bangun ya, bisa menikmati hari ini, itu karena berkat Tuhan. Yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saya ya tidak ada persiapan soalnya. Jadi saya berpikir apa Tuhan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Mari kita buka satu ayat Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal yang keempat. Kita baca Filipi pasal 4, satu ayat saja. Ayat yang kelima. Filipi pasal 4, ayat yang kelima. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 4, ayat kelima. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah. Amin. Bapak Ibu, setelah Paulus menulis surat ini kepada Filipi, ya, Tuhan dikatakan sudah dekat. Dalam arti bahwa setiap hari kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kapan saja, dalam pengertian kita akan berjumpa secara pribadi. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, Paulus ingatkan, yang paling menjadi prioritas dalam kehidupan orang percaya adalah apa? Kebaikan hati. Kadang-kadang orang berjalan ya bukan dengan kebaikan hati, tetapi dengan kebanggaan diri. Paling mudah kita berjalan dengan kebanggaan daripada kebaikan. Tetapi Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan pagi hari ini, kebaikan itu tidak akan sampai di sini saja Bapak Ibu Saudara. Sampai nanti kita berpulang kepada rumah Bapa. Ketika orang meninggal akan orang bilang begini, tahu tidak orang itu baik sekali. Orang itu betul-betul perhatian sekali. Bapak Ibu, lebih indah orang mengatakan demikian dibandingkan dengan orang berkata, lebih baik dia mati daripada dia hidup. Itu sebabnya setiap hari biarlah kebaikan kita, biarlah perbuatan yang baik itu Tuhan dalam hidup kita, Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara, untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan dalam hidup ini. Karena kebaikan itu akan Tuhan balas sesuai dengan apa yang kita perbuat. Satu waktu nanti kita ketemu di sana Bapak Ibu Saudara. Setiap nama kita akan dipanggil. Ya,
Kemarin kita sudah ibadah pemakaman dari kakak ipar saya yang terkasih, dan saya tahu dan saya percaya kita semua kehilangan jemaat Tuhan, juga keluarga. Tetapi saya yakin semua sudah selesai, jerih payahnya, segala yang dia kerjakan sudah selesai. Tinggal kita sekarang yang masih hidup, kita sekarang yang masih berjalan di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunjukkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Salah satu kebaikan yang saya ingin sampaikan adalah ketika Anda memberikan senyuman kepada teman atau keluarga atau saudara di sebelah kanan. Ya, Bapak Ibu, saya percaya setiap senyuman yang lahir dari hati akan mempengaruhi setiap orang yang dalam masalah. Ada satu cerita, ketika ibu ini punya pergumulan berat sekali. Berat, sangat berat. Sampai-sampai dia sudah malas ibadah. Dia berkata, Tuhan, saya sudah tidak sanggup menghadapi masalah ini. Ya, suami selingkuh, anak lari dari rumah. Anak tidak peduli lagi dengan orang tua. Dia sudah merasa putus asa, Bapak Ibu Saudara. Tertekannya luar biasa. Kehidupannya sepertinya sudah tidak ada lagi harapan. Tapi dia tergerak untuk datang beribadah. Ingat, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika dia datang, Bapak Ibu Saudara, dengan sudah tidak ada harapan, dengan putus asa. Dari jauh dia dalam kelemasan, keletihan. Kemudian Aster di depan, ya puji Tuhan, kebetulan Aster yang waktu itu datang, dia dengan energik, ya dia dengan sukacita. Dia salam, dari jauh dia sudah datangi, dia salam dengan senyum. Halo Ibu, shalom, apa kabar? Ibu itu dengan suara yang tidak baik, ya, sambil mengatakan puji Tuhan. Ya kita seringkali begitu, kadang-kadang tidak baik kita bilang puji Tuhan baik. Padahal kita bersembunyi di dalam masalah kita. Tapi karena ibu itu bilang, terus dia melihat ibu itu dengan sukacita, senyum, menyambut. Akhirnya Bapak Ibu ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Ya, ketika ada sentuhan, ya salaman jabatan, itu bisa juga mengalir impartasi dalam kehidupan. Ketika itu Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang mengubah ibu ini. Sehingga dia mendapat kekuatan saat ketemu dengan Aser. Jadi Bapak Ibu yang Aser, tolong perhatikan, tidak ada pekerjaan di dalam gereja atau di dalam ibadah yang sia-sia di mata Tuhan. Tuhan perhitungkan itu. Bahkan ada orang yang dalam kegelisahan bisa diberkati, bukan hanya melalui firman, tetapi melalui kehadiran saudara. Melalui hidup saudara, ketika saudara jabat tangan, ketika saudara berikan senyuman, ketika saudara memperhatikan orang itu, ada sesuatu yang keluar. Yesus ketika dia menyentuh orang, ada sesuatu yang keluar. Bahkan jubahnya pun ada kuasa di dalamnya. Bapak Ibu, kita diberi kuasa, kita punya kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika engkau berkata, aku pasti, aku bisa, maka kuasa itu akan keluar. Di dunia ini ada dua roh, ya, Roh Kudus dan roh kuasa kegelapan. Kita ini dibatasi dengan dimensi manusia. Ada dimensi roh. Di mana Anda berkata, aku tidak bisa, roh itu akan ambil perkataan itu dan dia lempar terus ke dalam hidup saudara. Saya tidak bisa terus. Tapi ketika Anda berkata, aku bisa, perkataan bisa itu akan dikerjakan oleh malaikat. Surga akan terlibat ketika Anda berkata firman Tuhan. Ketika Paulus dan Silas berada di penjara, mereka bukan memperkatakan sesuatu yang di luar firman. Alkitab berkata mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, siapa Tuhan? Tuhan gak kelihatan. Tapi mereka tahu Tuhan ada. Pujian atau perkataan firman itu bisa menggoncangkan surga. Ketika mereka memuji Tuhan sementara berkatakan firman, tiba-tiba ada goncangan. Bapak Ibu, goncangan ini bukan terjadi karena manusia, bukan terjadi karena gempa bumi natural. Bukan, ini kuasa Tuhan. Surga turun terlibat ketika Anda berkata firman Tuhan. Jadi ketika kita dalam masalah, katakan firman. Saya percaya surga terlibat di dalam perkataan firman kita. Itu sebabnya Paulus dan Silas mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah. Alkitab berkata didengar oleh semua orang.
perkataan kita harus didengar oleh semua orang. Kebaikan hati kita melalui perkataan kita didengar oleh semua orang. Sehingga apa? Orang diberkati. Orang percaya bahwa hidup kita orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika itu bukan hanya terjadi gempa bumi, bukan. Alkitab berkata sendi-sendi penjara itu goyang. Dan semua rantai belenggu itu lepas dalam saat itu juga. Ketika kita bicara firman, saat itu juga malaikat Tuhan turun. Kuasa Tuhan turun. Tuhan itu senang dengan anak-anaknya yang berkata firman. Sehingga Tuhan itu suka sekali untuk terlibat dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan kalau dengar kita ngomel Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan kerja. Karena itu bukan perkataan firman. Malaikat bingung mau kerja apa kalau kita bicara ngomel, kalau kita bicara sungut, kalau kita bicara tidak bisa. Tapi kalau kita bicara dalam Yesus aku sanggup. Masalah kita kecil kalau kita lihat masalah itu dari Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita lihat dari sudut pandang kita besar Bapak Ibu Saudara. Makanya lihat dari Tuhan. Biar mata kita bukan mata kita yang pakai, mata Tuhan. Kalau Anda melihat Tuhan melihat masalah dengan cara Tuhan, maka masalah itu jadi kecil. Itu sebabnya firman Tuhan itu punya peranan penting sehingga kita selalu berada di dalam kebenaran. Orang bisa mendengar, orang bisa melihat perbuatan baik kita ketika kita mengucapkan firman Tuhan dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Kalau firman bilang jangan takut, katakan itu, Tuhan aku tidak takut. Tuhan aku tidak gelisah. Salah satu sikap manusia yang paling mudah kelihatan adalah kegelisahan. Gelisah dan takut itu kakak beradik sepupu satu kali. Ketika orang gelisah, dia pasti duduknya tidak tenang. Istilahnya seperti, apa kalau orang duduk tidak tenang, bisa istilahnya seperti apa? Cacing kepanasan. Tahu, sudah pernah lihat cacing panas? Lihatlah orang yang cemas. Tidak bisa tenang, tidak bisa tetap pendiriannya. Kadang ya yang kemarin cerita sama Bapak Gembala, dia mau ambil lompet ternyata dia ambil sendal. Karena dalam kecemasan. Tetapi ketika kita percaya firman dan kita memperkatakan firman, saya yakin firman itu akan berkuasa. Mengubah apa? Mengubah hati kita. Mengubah orang lain. Mengubah apa yang menjadi pikiran yang mengganggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya yakin, saya percaya perbuatan baik Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah sia-sia. Perkatakan terus firman Tuhan. Bicara terus firman Tuhan di rumah, saat engkau duduk, saat engkau berjalan, saat engkau tidur, perkatakan terus firman Tuhan. Bicaralah firman Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, bicaralah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara, kekuatan bukan kelemahan. Tuhan selalu berikan kekuatan. Dalam segala perkara, bukan satu perkara. Saya percaya kadang-kadang orang punya perkara, masalah itu bernumpuk-numpuk. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala perkara dapat diselesaikan oleh Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Bicara firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Dalam kehidupan perbuatan baik kita, yang menjadi dasar adalah firman Tuhan. Kita baca ayat yang berikutnya, mungkin ini ayat yang terakhir. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata siang dan malam itu artinya setiap hari. Hidup kita itu dipenuhi dengan siang dan malam. Tidak ada orang yang hidup siang terus, tidak ada malam, atau sebaliknya. Siang dan malam artinya setiap kehidupan kita. Perkatakan firman Tuhan. Gimana kita bisa perkatakan? Renungkan itu, baca, meditasi. Sehingga apa? Kita mengalami firman dalam hidup kita. Perkataan kita, pikiran kita, ya, semua aspek hidup kita itu menyatakan firman Tuhan. Sehingga dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu perhatikan, ditanam, bukan kita yang menanam, tapi ditanam, ditempatkan, ditanam. Jadi kalau ditanam berarti ada orang yang menanam.
orang yang menaruhnya. Siapa? Tuhan. Kalau Tuhan tempatkan kita di tepi aliran air, artinya kita pasti mengalirkan kehidupan. Perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, pasti semuanya yang hidup, bukan yang mati. Orang kalau hidup Bapak Ibu Saudara, akan dia berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan luar biasa. Itu perkataan firman. Ketika Anda berjumpa dengan seseorang dan orang itu kelihatan putus asa, Bapak Ibu Saudara, jangan tambah-tambah keputusasaannya. Ya, jangan katakan firman Tuhan, biar dia dipulihkan. Ketika kita berbicara firman, Alkitab mengatakan dia akan hidup. Kehidupan itu akan membawa di dalam setiap orang yang berkatakan firman. Kemudian menghasilkan buah. Bapak Ibu menghasilkan. Jadi di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang bergerak, roh yang hidup, dan roh yang akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Di sana ada kesabaran, di sana ada kasih. Dari mana? Dari Roh Kudus. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita menghasilkan kasih. Menghasilkan hal-hal yang baik dari hidup kita. Kalau kita memperkatakan firman, Alkitab mengatakan dia akan berbuah pada musimnya. Yang ketiga, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daun, gambaran perbuatan. Ibadah, daun gambaran kita menyembah Tuhan. Yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Dikatakan berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, ibadah kita. Perbuatan baik kita. Dikatakan berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang tidak pernah mengalami masalah. Semua orang kita, namanya masih orang, pasti mengalami masalah. Tetapi kenyataannya Tuhan mengizinkan kita mengerti firman. Supaya kita memperkatakan firman Tuhan dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Perbuatan kita akan dinyatakan di dalam kehidupan, ya, buah dan daun kita tidak akan layu. Saya kira demikian firman Tuhan yang sederhana, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih, brother. Saudara, di rumah kami waktu kecil ada meja pingpong dan kami di rumah orang banyak. Untuk semua bisa dapat giliran, kebanyakan kita main double karena kalau main single mungkin banyak yang tidak dapat bagian. Nah, selama kami hidup saya belum pernah main double dengan dia. Dan ini sebabnya hari ini kita main double di dalam pelayanan, saudara-saudara ya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, apa yang kita lihat itu akan menjadi perenungan kita. Apa yang kita renungkan lama-lama akan kita bicarakan. Dan apa yang kita bicarakan lama-lama akan kita lakukan. Orang tidak akan langsung merampok sebelum pengamatan dulu, saudara-saudara ya. Memang ada yang acak tapi rasa ini saya lihat dulu di mana pintu masuk, baru dia mulai renungkan nanti gimana, akhirnya lahirlah sebuah tindakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi tindakan kita. Saya ingat dulu zaman video, film yang pakai Betamax VHS itu, ada film-film karate yang berjilid-jilid, saudara-saudara ya. Satu film itu bisa 12 kaset, bisa 10 kaset. Nah, ada seorang anak teman saya, ya, dia punya keluarga itu orang kaya dan setiap pagi anaknya begitu bangun tidur film silat. Lagi ganti baju untuk pergi ke nonton, lagi makan, disuapin, nonton, saudara. Nah, lama-lama apa yang dia nonton itu mempengaruhi perenungannya dan betapa terkejutnya setiap kali dia melangkah, 5 langkah pica bunga. 1, 2, 3, cacat. Nah, loh, kok bisa begitu? Bahkan sampai dia buka pintu pun tidak pakai tangan, tapi pakai kaki. Nah, dari mana dia lakukan itu? Karena apa yang dia lihat tiap hari. Lalu dia mulai renungkan dan itu berubah menjadi perbuatan. Makanya apa yang diperbuat berhasil itu adalah akibat dari merenungkan firman Tuhan. Dan kalau yang direnungkan firman Tuhan tidak mungkin gagal. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Makanya orang yang punya firman Tuhan tidak pernah gagal. Bisa di lembah kekelaman, tapi berhasil dalam ketenangan, berhasil dalam sukacita, berhasil dalam damai sejahtera. Amin.
Sebab ada orang di puncak-puncak kemuliaan, tapi tidak memiliki ketenangan. Ada orang di lembah, tapi memiliki ketenangan yang luar biasa. Itu yang disebut berhasil. Nah, makanya hari ini saya akan konklusi, tutup dengan saudara, mari untuk kita berhasil. Pasang mode menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama katakan mode menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara naik pesawat, maka seluruh penumpang di dalam pesawat akan dikasih announce oleh pramugara atau pramugari, tolong perangkat elektronik saudara jangan diaktifkan. Nah, karena kalau saudara mau nonton offline biasanya dipasang mode flight mode ya begitu ya. Ya, jadi tidak mengganggu sinyal di dalam penerbangan itu kita pasang flight mode. Nah, hari ini saudara-saudara ada banyak orang pasang mode yang namanya mode pasrah. Semua bilang pasrah. Kalau pasrah itu pikiran mati, tindakan mati. Ya sudah begini, ini sudah begini. Memang sebegini, memang bangsa ini sebegini. Memang itu pasrah. Ya. Dan saya percaya semua orang yang ada di depan saya ini tidak ada yang pakai mode pasrah. Amin. Bilang di kiri kanan saya lihat kau bukan mode pasrah. Iya, kok bukan mau dipasrah. Ya memang begini, dokter sebenarnya memang begini, itu pasrah. Nah lalu naik sedikit mode yang kedua, yaitu mode panic atau panik. Kalau panik itu pikiran stop, pikiran off, tindakan aktif. Coba saudara lihat orang panik, itu sibuk-sibuk tapi terada pakai otak punya semua salah. Makanya saya sudah khotbah buat saudara, ya. Kalau pesawat mau take off atau mau landing, maka mereka akan berikan pengumuman, tegakkan kursi, tutup meja, dan buka jendela. Ada bakat jadi pramugari juga saudara-saudara. Nah, lalu saudara-saudara, oke lah kalau tegakkan kursi memang harus supaya orang di belakang tidak terganggu kalau misalnya ada keadaan darurat. Lalu tutup meja di depan, oke lah supaya kita juga tidak tersangkut. Tapi buat apa mesti buka kaca? Apa hubungan itu dengan kaca? Nah saya ingat ada seorang ngelawak dia bilang begini, ini mungkin melihat dunia untuk terakhir kali gitu ya. Kenapa? Karena take off dan landing itu adalah potensi untuk kecelakaan cukup tinggi saudara-saudara ya. Dan biasanya untuk take off itu 10% tapi untuk landing itu 90%. Ya. Tapi saudara-saudara kita kalau pesawat mau landing kan pupur-pupur beda-beda. Padahal itu paling riskan sebetulnya saudara ya. Sebentar lagi kita akan landing. Oh sudah ibu-ibu mulai keseluruh kaca. Harusnya berdoa Tuhan ini landing ini. Aduh bukan ambil beda-beda lalu lipstick saudara ya. Tapi saya percaya gak apa-apa karena saudara percaya pesawat ini pasti akan landing dengan selamat. Toh. Makanya ini tindakan iman juga saudara ya. Saya bilang oh puji Tuhan tindakan iman. Saya kalau naik pesawat ketemu jemaat. Aduh puji Tuhan Pak. Saya rasa tenang kenapa? Ada pendeta. Nah, saudara-saudara, lalu saya teman pilot banyak, saya tanya, kenapa kok mesti buka jendela? Nah, dia berkata begini, pada tingkat kepanikan, orang itu bahkan tidak bisa mengikuti petunjuk, termasuk lampu yang menyala di lantai. Yang terang-terang lebih jelas itu. Oh, sudah pintu Pak darurat di depan, dia bisa lari ke belakang. Itu orang panik, tindakan aktif otak off. Coba saya lihat orang kalau panik. Salah bawa barang semua, salah ambil barang. Aduh, saudara. Tapi saya percaya saudara hari ini saya lihat bukan muka tipe panik saudara. Udah puji Tuhan. Haleluya. Nah ada tipe yang ketiga atau mode yang ketiga yaitu dream. Kalau dream itu pikiran aktif, tindakan off. Seandainya. Kalau saya bisa dapat dia, ini pikiran saya yang aktif, tindakan terada saudara. Keluar dari rumah cari dia, tanya dia, kau mau dengan saya tidak daripada kau mimpi-mimpi terus saudara ya. Karena mimpi itu tindakan off, pikiran on. Seandainya. Tapi Tuhan mengajak kita masuk di mode yang paling indah, yaitu mode menanti-nantikan. Saudara ini mode yang paling diberkati. Kenapa orang yang menanti-nantikan ini pikirannya luar biasa. Dia punya tindakannya juga luar biasa. Periksa ibu-ibu yang hamil yang menanti anaknya lahir. Apa yang dia lakukan?
Bukan tunggu-tunggu pergi ke mall, lihat Pampers, lihat ini. Itu aktif saudara-saudara. Kenapa? Sembulan-bulan lagi akan ada. Itu menanti-nantikan. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu pasti akan hidup di dalam satu tindakan, satu aktivitas yang sudah dikatakan tadi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini orang yang ada dalam mode menanti-nantikan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya udah pasang mode menanti-nantikan untuk bertemu dengan Ibu Gembala. Ya saudara, saya aktif. Tadi pagi saya mau pakai baju, dia kadang-kadang kurang terlalu senang kalau saya pakai mode casual, saudara-saudara ya. Kok pakai jeans lagi? Makanya hari ini saya, biasa minggu kedua saya tidak pernah pakai dasi, saudara-saudara ya. Hari ini saya berikan penghormatan, bahwa saya tetap masih ingat apa yang dia bilang. Kalau saya pakai full dress kayak begini, happy sekali. Kenapa? Sinkron dengan dia punya, saudara-saudara ya. Karena kalau saya pakai casual sedikit jomplang, saudara-saudara ya. Dan saya ingat sekali, wah kalau saya pakai full dress, dia senang sekali. Jadi hari ini bentuk penghormatan saya ya. Karena saudara juga mungkin kaget, Pak Gembala tuh tidak pernah pakai dasi sekarang saudara ya. Saudara sudah mulai amati, tapi hari ini saudara saya lakukan. Kenapa? Saya ada dalam mode menanti-nantikan saudara. Jadi tidak aktif, tidak pasif, tidak dream saja, tapi aktif. Amin. Kenapa kau melayani? Karena saya dalam mode menanti-nantikan Tuhan. Sebab jeripaya saya dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Jadi mulai hari ini kita bisa tahu orang yang ada dalam mode menanti-nantikan Tuhan adalah dia berbicara tentang Tuhan. Ya bayangkan orang berlari kan harus capek. Orang berjalan kan harus lesu. Tapi yang menanti-nantikan Tuhan itu kok gak capek saudara-saudara ya. Harusnya siapa yang berjalan akan menjadi lelah dan Tuhan akan berikan kekuatan. Misalnya begitu. Tapi ini orang yang menanti-nantikan Tuhan itu berlari tidak menjadi lelah. Saudara kalau suka bawa mobil, suka bawa motor, dan motor yang masih normal kadang-kadang panel instrumen di atas dashboard itu masih kelihatan. Di setangnya atau setirnya itu masih kelihatan. Kalau saudara isi bensin full di pom bensin, maka yang pertama kali muncul adalah jarumnya naik sampai di F. Betul toh? Nah, lalu begitu saudara start, makin saudara gas, apalagi di Papua tanjakan banyak. Dari F dia mulai turun, sampai terakhir di E, empty. Ada di sini saudara yang gas motor dari E naik ke F? Pak, pusat motor ini mantap sekali, Pak. Setiap kali saya gas, depo bensin naik, Pak. Aduh, kalau ada tuh tolong saya mau beli merek apa itu saudara ya. Ada saudara di sini yang bawa mobil begitu isi start mobil jarum bensinnya di E, tiba-tiba saudara gas pergi ke Sentani. Bapak, tadi di Jayapura dia di E, sekarang sudah di F. Cuman kendaraan kita saja yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita gas, maka dia naik bahan bakarnya dari E ke F. Tadi saya loyo sekali Pak, saya datang ibadah itu saya stres, tapi begitu saya dengar firman Tuhan, sekarang F Pak, jarum sudah naik di F Pak, itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bilang kiri kanan saya lihat kau F sekarang sudah, full sekali saudara ya, itu power. Ia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 29. Saya sebut-sebut ayat dari tadi di belakang terkas muncul di ayat. Afi. Yesaya 40 ayat 29 ya. Belah. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, ada dua hal yang terjadi. Nanti saya sampaikan dan ini jadi closing karena saya nanti balik ke ayat tadi sudah. Saya bilang tidak persiapan saya begini apalagi persiapan ini saudara ya. Oh haleluya. Dia memberi kekuatan kepada yang jadi dia bikin dari E naik ke F. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dua kali E ke F. Nah kalau sampai dua kali berarti itu ya dan amin. Kalau ada satu pesan disampaikan lebih dari sekali, beritu serius. Jadi kalau saudara jadi lagi lemah, jangan tinggal di rumah. Gas, menanti-nantikan Tuhan. Bersekutu. Amin.
Karena kalau saudara tinggal di rumah, dari dia turun sampai di merah, sampai bensin kosong, mesti cabut busi lagi, baru mesti pompa lagi. Apalagi kalau diesel, kau mesti pompa dulu saudara-saudara, supaya depo angin fals keluar saudara-saudara ya. Nah orang kalau bensin sudah habis, bicara fals semua, miring semua. Tapi hari ini kalau bensin full, yang kita bicarakan adalah kebaikan Tuhan. Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan hari ini saya berdoa, Tuhan kasih kekuatan. Mungkin saudara sementara menghadapi tantangan yang luar biasa, percayalah, di lembah bayang maut, di lembah kekelaman, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Haleluya. Dan nanti saya akan kasih kesimpulan terakhir di kitab 2 Tawarik 20 yang Tuhan taruh untuk saya sampaikan buat jemaat Tuhan hari ini. Ayatnya yang ke-30, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Klik. 31, hiburkan. Oh, tetap apa-apa, 30, gak apa-apa. Karena ini saya mau bicara tentang orang-orang muda, mesin-mesin bagus ini, gagah-gagah ini, masih mantap-mantap ini, deposito kencang ini, semua ini orang muda ini bicara punya kekuatan, punya waktu yang banyak, menjadi lelah dan teruna-teruna, sudah dilatih, sudah melewati bagaimana caranya menghadapi, ada seminar motivasi, seminar, sudah tapi semua tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, lihat ayat yang 30. Ayat 31. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mari kita ucapkan, tetapi saya yang menanti-nantikan Tuhan. 2, 3. Tetapi saya yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi ini menanti-nantikan, saya yang menanti-nantikan Tuhan ini bukan pasif. Bukan diam, tapi menanti-nantikan Tuhan ini ada tindakan, ada aksi. Jadi ini yang paling tinggi dari setiap mode tadi. Mode panik, itu tindakan kerja, pikiran tidak kerja. Mode pasrah, hancur, dua-dua tidak bekerja. Mode mimpi, pikiran yang kencang, tindakan tidak ada. Tetapi saudara lihat ini, mode di mana tindakan bekerja. Dan kita punya penyembahan juga bekerja. Karena penyembahan itu ada di jiwa tadi ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Lalu masuk sampai ke roh, dari roh pergi ke jiwa, dan dia akan transfer, dia akan berpengaruh di tubuh kita. Makanya si Yohanes berdoa kepada umatnya, kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Aku berdoa supaya kamu baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Waktu saudara menanti-nantikan Tuhan, jiwa saudara direstore, jiwa saudara diselaraskan dengan kebenaran. Jadi saudara bukan apa yang saudara rasa, tapi saudara apa yang saudara percayai. Amin. Saudara rasa macam Tuhan jauh, tapi saya percaya Tuhan ada, walaupun saya rasa Tuhan jauh. Apa yang saudara percayai, itu yang paling penting. Dan mereka akan berlari, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, salah satu kekuatan Raja Wali itu di cakarnya. Kalau dia sucengkram, mungkin terlepas. Tapi Alkitab tidak bilang di cakarnya, di sayapnya. Amin. Penyembahan saudara, pujian saudara, itu sayap. Ucapan kebenaran, itu sayap. Makanya Alkitab bilang, firman Tuhan yang menerbangkan kita kan. Lah iya. Firman Tuhan yang mengangkat kita. Dan mari kita akan pergi kepada konklusi supaya orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti ini. Saudara tahu kisah di dalam 2 Tawarik 20 itu cerita tentang Yosafat. Yang ada di dalam persoalan yang luar biasa, karena ada 3 bangsa yang bergabung, yang datang untuk menyerang mereka tanpa ada pemberitahuan lebih dulu. Biasa dulu kalau orang mau perang, WA dulu, SMS dulu, siap-siap saya mau serang kau. Tapi ini 3 bangsa langsung datang, dan mereka mengepung Yosafat dengan kekuatan yang luar biasa, dengan tentara yang sangat banyak, dan Alkitab tulis Yosafat menjadi takut karena ada Amon, Moab, dan Meunim. Mereka datang untuk menyerang Yosafat. Tetapi kita lihat di dalam ayatnya yang ke
17. Nah, saya minta disiapkan ayat 17. Bapak Ibu, kadang-kadang kita dikepung oleh persoalan seperti tidak ada jalan keluar. Ada saudara di sini yang kiri kanan muka belakang dong su kancing, saudara belum berakhir. Karena kiri kanan muka belakang manusia bisa tutup, tapi dari atas tidak ada yang bisa tutup. Dan selama dari atas masih terbuka, jawaban masih ada. Dan kalau dari atas itu lancar kita lihat, dia dobrak semua yang hajar yang ada yang menghalangi kita. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang dobrak. Saya sudah khotbah 3 minggu lalu, yang tutup pintu bahtera itu Tuhan, bukan Nuh. Kalau film Hollywood, Nuh lebih gampang pramugari tutup pintu pesawat. Padahal Tuhan yang tutup ini saudara-saudara ya. Mungkin mau bikin efek dramatis begitu saudara-saudara ya. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berperang. Nah, kalau Tuhan yang tutup kita aman, kalau Tuhan yang buka tidak ada yang bisa menutupnya. Nah, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Semua bilang, hai Yehuda. Dan yang kedua, dan Yerusalem. Nah saudara, setiap nama di Alkitab itu punya arti. Yehuda artinya praise the Lord. Kali ini aku memuji Tuhan karena Tuhan telah memberikan lagi ke aku satu anak. Dan diberi nama Yehuda. Nah, Yehuda artinya praise the Lord atau memuji Tuhan. Yerusalem, Shalom, kota damai, damai sejahtera. Ya saudara-saudara ya, makanya Alkitab bilang jangan kamu tinggalkan Yerusalem karena perjanjian Bapa akan diberikan di Yerusalem. Orang yang cinta damai selalu dipenuhi dengan jawaban-jawaban doa yang luar biasa. Amin. Tapi Alkitab tulis praise dulu, baru Yerusalem. Tunggu ya, nanti saya Yerusalem damai-damai dulu baru saya ibadah. Tunggu ya, nanti saya aman-aman dulu baru saya ibadah. Tidak, saudara. Yehuda dulu, baru Yerusalem. Puji Tuhan dulu, baru engkau hadapi mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Jadi urusan ini gak pernah salah. Kadang-kadang saudara, dalam menghadapi persoalan yang luar biasa Tuhan panggil, Ko Israel, pangerannya Tuhan. Tapi begitu sudah selesai, sudah menang. Hei Yakub, why? Supaya engkau tidak sombong karena kau itu penipu. Tuhan yang kasih kemenangan. Supaya engkau tidak takut karena engkau itu pangeran Tuhan. Masalah bisa besar. Jadi kadang-kadang Tuhan panggil Yakub, kadang-kadang Tuhan panggil Israel. Dua orang yang sama. Orang yang sama dengan dua nama. Jadi Esau bilang, hai Israel, jangan takut. Oh iya, supaya dia tahu bahwa saya ini milik Tuhan. Begitu udah menang, supaya dia jangan sombong. Yakub, kembali lagi bahwa ini kemenangan bukan karena kau, tapi karena Tuhan. Jadi saudara lihat setiap nama, setiap urutan yang diucapkan itu punya makna, punya arti. Bukan hanya diucapkan sembarang-sembarang. Jadi waktu saya baca ini, Tuhan terima kasih. Waktu kita memuji Tuhan, tanpa kita sadar hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Padahal musuh masih full ini saudara ya. Padahal persoalan masih banyak ini. Padahal pergumulan masih banyak ini. Tanpa sadar kita menghadapi damai sejahtera. Saya nggak tahu kenapa damai sejahtera yang Tuhan berikan bekerjanya dari dalam. Semua bilang dari dalam. Apabila kamu minum air yang kuberikan ini, maka dari dalammu akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Jadi mau di luar seperti apa, di dalam damai sejahtera. Mau di luar hancur seperti apa, di dalam sukacita. Tapi ada orang punya, kau jangan bikin saya marah ya. Kau belum tahu saya kah? Itu artinya damai sejahteranya tergantung orang-orang di sekeliling dia. Dan orang-orang itu pun punya kebutuhan yang sama dengan dia. Tidak mungkin mereka 1x24 jam bisa standby untuk bikin menyenangkan dia. Tidak mungkin. Tapi damai sejahtera kita dari dalam. Bahasa Inggris bilang out from your belly. Dari dalam perutmu. Ya. Jadi orang kalau damai sejahtera itu tidak ada asam lambung, saudara-saudara ya. Dari dalam perut itu mengalir sukacita, saudara. Perut saja sukacita. Saudara kalau mau menyanyi, sudah tahu, perut ini punya peranan luar biasa. Karena di sini ada diafragma kita. Gitu? Dari pujian saudara, dari perut, out from your belly. Memang ada 3 cara menyanyi, pernapasan bahu, pernapasan dada, dan pernapasan perut. Dan ini yang paling mantap. Kalau kita dulu waktu sekolah kan dada, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah, itu cuma udara di ujung sini. Naik sedikit dada, ini ngos-ngosan, sedikit ngos-ngosan. Saya punya teman baru 2 lagu, saudara-saudara, seperti lagu yang baru kesinyakan tadi, kita akan lanjut. Lagu yang berikut karena dia pakai yang ini sudah. Tapi kalau pakai yang ini, coba kau bikin begini.
itu kopu kompresor yang tidak pernah kau pakai. Saudara, pakailah. Di sini kita bisa mengeluarkan damai sejahtera yang luar biasa. Makanya Tuhan pakai yang ketiga itu out from your belly. Dari dalam perutmu akan mengalir aliran. Kau ngomong saja orang damai sejahtera. Out from your belly. Kau bicara saja musuh-musuh dikalahkan. Kau ngomong saja orang-orang terlepas dari segala ikatan. Ingat tadi bagaimana Yosua dan Paulus dan Silas. Mereka tidak menyanyikan ketidakadilan. Tong terasalah berdong hukum torang. Mereka tidak menyanyikan hukum yang tidak bagus. Kita ini kan orang Roma, kenapa dong sisa kita? Dia biarkan saja. Tapi yang dia lakukan adalah memuji Tuhan. Paulus tidak tanya Silas, kau bilur berapa, saya punya 5 ini, bahu belakang hancur. Tidak, mereka tidak bicara luka yang sementara mereka alami. Mereka tidak bicara sakit yang sementara mereka rasakan. Tapi mereka bicara, mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saya percaya mereka nyanyi lagu ini, saudara ya. Kalau sekarang Paulus dan Silas itu pasti nyanyi lagu ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Hari itu semua orang penjara cuma terbiasa mendengar pentungan bunyi di ting, makan, buka pintu, tapi hari itu mereka dengar ada sesuatu yang berbeda. Ada pujian dari selnya Paulus. Bapak Ibu, out from your belly. Dari dalam perutmu. Nanti sudah lihat ya di Yohanes 4 itu. Untuk saudara make sure apa yang saya ngomong tadi. Kalau Alkitab bahasa Indonesia kita cuma bilang dari dalam hatimu. Tapi kalau bahasa Inggris bilang out from your belly. Dari dalam perutmu. Karena kita bisa memuji Tuhan ini karena ada kompresor di sini. Haleluya. Waktu kau bilang haleluya, semua otot-otot di sini berkontraksi. Bukan cuma baru melahirkan saja untuk kontraksi, tidak saudara ya. Tapi memuji Tuhan, out from your belly. Dari dalam perut. Dan saya percaya waktu itu mereka nyanyi bukan pelan-pelan. Mereka nyanyi dengan suara yang keras. Sama seperti Yosafat. Lalu mereka berseru dengan suara yang keras. Mereka berkata dengan suara yang keras. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika ucapanmu connect dengan frekuensi sorga, Tuhan bisa buat perkara yang luar biasa. Terakhir, kenapa pintu penjara bergoyang? Nanti saudara baca itu dalam Kisah Rasul 16. Paulus dan Silas di penjara Filipi. Ya, karena itu kepala penjara juga jadi selamat. Nah, saudara, biar saudara bisa mengerti, bisa lihat di sini ya. Kalau ada yang bisa shooting, tolong lihat. Nah, Alkitab bilang, langit itu tahtaku. Ini langit. Bumi itu tumpuan. Ini bumi. Saudara, kalau orang senang, saudara bisa cek tindakan yang paling umum, yang paling common, yang paling biasa. Saudara, ketika orang senang itu, lihat kakinya. Kalau dia kaki goyang itu, pasti lagi senang. Coba saudara di depan kasir, di depan bendahara mau terima gaji. Tersadar di bawah main, saudara. Lihat ya, tersadar ini paling common, ini paling umum. Jadi saudara kalau orang hati senang itu refleks pertama itu. Nah, waktu Paulus dan Silas menyanyi, hati Tuhan disenangkan. Dia kaki goyang. Dan karena bumi di bawah, bumi pun tak goyang, saudara ya. Makanya penjara-penjara tak goyang itu karena Tuhan lagi goyang kaki itu, saudara. Karena dia lagi senang. Dan dia cuma goyang kaki di penjara Filipi saja yang ada pujian naik itu. Karena di Indonesia tidak ada gempa, cuma di situ saja. Karena dia goyang di tempat yang ada. Dan sudah tahu semua pintu dipasang remote, tiba-tiba terbuka sendiri. Semua belenggu langsung terlepas, tidak ada polisi atau tidak ada penjaga yang datang buka gemboknya. Semua terlepas, semua ikatan terlepas. Walaupun saudara masih ada di dalam penjara, tapi semua ikatan terlepas. Takut, cemas, panik, mimpi, semua terlepas. Dan kita ada dalam mode menanti-nantikan Tuhan. Kalau dong sulari, mati itu kepala penjara. Tapi dong masih menanti-nanti. Begitu kepala penjara lihat pintu terbuka, buat apa saya hidup lagi. Dia ambil pedang, lalu dia hunus. Dan begitu Paulus dia bilang, jangan, kami masih ada semua di sini. Bahwa dia datang berlutut dan dia bertanya apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Pasang mode menanti-nantikan Tuhan. Seisi rumahmu
pasti akan diselamatkan. Haleluya. Tuhan memberkati. Nanti sore ibadah. Tonggas lagi saya. Puji Tuhan. Tonggas lagi, puji Tuhan.